Shalom. Salam. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menghantar kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ku hidup bagimu. King mengawali ibadah kita pagi ini. Kita naikkan dengan sepenuh hati, penyerahan hidup seutuhnya kepada Dia. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan,
Berkat dari Tuhan Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan karunia rohani dalam persekutuan dengan Rohul Kudus bersama dengan kita semuanya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang satu adanya akan memimpin dan memberkati saudara-saudara mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya nanti. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama menaikkan doa yang sama seperti diajarkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan kita lanjutkan ibadah dengan memuji-muji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita anak-anaknya. Di dalam segala perkara, mari tetap bersukacita. Bersuka dalam Tuhan, kita naikkan dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan jika Bapak Ibu ingin mengungkapkan sukacita. Semangat kita puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
Puji nama Tuhan, luar biasa. Kita sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai dengan 21. Injil Yohanes, pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-1 sampai dengan 21. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Dan yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca firman-Nya, merenungkannya, terlebih belajar melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sidang dikasih Tuhan, begitu banyaknya kesalahan, dosa yang kita ulang-ulang setiap hari untuk dilakukan dan mendukakan hati Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk mengakuinya di hadapannya. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian Lingkupiku, dan setelah itu hambanya akan memimpin dalam doa pengampunan. Lingkupiku,
Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai bergelora Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allahku. Ku Tenang sebab Kau Allahku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah ibu dan bapak, serta saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengoreksi diri secara pribadi, menyadari bahwa diri ini adalah lemah. Acap kali kita masih melakukan tindak perbuatan dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak dan tidak harmonis. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, dan bahkan dengan semesta menjadi terganggu. Ingatlah bahwa dosa menjadi penyebab manusia beroleh upah yang berupa penghukuman atau maut. Dosa pula yang menjadi penyebab doa-doa kita terhambat. Dosa menjadikan kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu akuilah di hadapan Tuhan, lalu mintalah pengampunan kepadanya, dan sesudah itu mohonlah dalam doamu agar Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk hidup dengan memegang teguh dan berdasarkan kebenaran firman-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan sediakan semuanya ini untuk kita, agar kita dapat hidup dalam damai dan sejahtera di dalam penyucian yang Tuhan sediakan atas engkau dan aku. Firman-Nya berkata, kalau memang engkau mengaku di hadapan-Nya dan memohon pengampunan kepada Dia, Allah yang sudah memenuhkan janji menyediakan diri berkorban bagi kehidupan dosa-dosa kita,
maka Dia akan kabulkan permohonanmu dan engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Bapa di dalam surga, berkenanlah Engkau untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa yang kami naikkan. Kami manusia yang lemah, mengaku di hadapan-Mu akan segala dosa-dosa dalam kehidupan. Dan kami memohon berkat pengampunan serta pertolongan agar disanggupkan menjalani hidup dengan dasar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara di dalam Tuhan, diberkatilah engkau dan berbahagialah engkau karena doamu didengar, dosamu diampuni, hidupmu dikuduskan, dan akan dipermuliakan oleh Allah. Bila Tuhan sudah mengampunimu, maka hiduplah untuk semakin mengasihi Dia dengan kasih yang datang dari dalam segenap hati, kasih dari dalam segenap jiwa, kasih dari dalam segenap kekuatan dan akal budimu. Dan hiduplah untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hiduplah dengan memegang teguh dan patuh terhadap kebenaran firman-Nya. Berkat Tuhan bersamamu hari ini, esok, hingga sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Saya persilahkan saudara-saudara untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur karena segala dosa kesalahan kita telah diampuninya. Mari kita akan adukan diri kita seutuhnya kepada Dia sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Nyanyian pengabdian kita, Tuhan Gembalaku yang baik, kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Pada saat sidang jemaat menyanyikan pujian ini, silakan sidang akan menyerahkan persembahan, persepuluhan maupun persembahan khususnya di depan. Tuhan, Kamu yang
Mari kita siapkan hati, pikiran, perasaan kita terpusat pada pemberitaan firman Allah yang disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Daniel Royo Haryono. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Minggu ketiga di bulan Februari, Tuhan masih berkenan memberikan berkat yang besar untuk kita menikmati kehidupan. Saya selalu mengingatkan kepada diri sendiri dan keluarga, serta mengingatkan keluarga rohani saya bahwa berkat yang terbesar yang disediakan Tuhan adalah kehidupan. Kita menerima kehidupan yang bukan kehidupan biasa saja. Tapi sebagaimana teks yang sudah kita pelajari atau terus-menerus kita baca pada setiap minggu di bulan ini, kita diingatkan bahwa Yesus memberikan kepada kita hidup yang disebut dengan hidup berkelimpahan. Saya mengartikan bahwa hidup yang berkelimpahan yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita itu adalah bukan semata-mata kehidupan jasmaniah kita yang terpenuhkan dari segala sesuatu yang kita perlukan dan bahkan ada kelebihan dari yang diperlukan. Masih sisa banyak, bisa disimpan. Hidup berkelimpahan itu sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang kehidupan secara jasmaniah. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sesuai dengan yang saya yakini. Hidup berkelimpahan yang dikatakan oleh Yesus bahwa Ia menyediakan hidup yang berkelimpahan kepada orang-orang yang percaya itu adalah hidup secara jasmaniah dengan segala kecukupan keperluan yang patut untuk disyukuri dan hidup yang berada di dalam kepastian jaminan kekekalan. Jadi hidup berkelimpahan itu karena kita masih boleh hidup secara jasmani dengan kecukupan yang Tuhan sediakan, yang patut untuk disyukuri, dan hidup secara rohani yang sudah kita terima di dalam Yesus dalam bentuk jaminan pasti untuk hidup diselamatkan, hidup kekal di dalam Tuhan. Itu hidup yang berkelimpahan. Jadi setelah mati, tidak mati untuk selama-lamanya, tapi menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dan para saleh lainnya di surga yang baka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkelimpahan bisa kita dapatkan ketika kita ini ada di dalam penggembalaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena hidup berkelimpahan itu tadi bukan hanya hidup secara jasmaniah, tapi hidup secara rohaniah yang sudah dijaminkan oleh Allah untuk kita, di mana Roh Kudus itu sendiri sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hidup atau hati ibu bapak dan saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan kepada kita semuanya, bahwa pada saat kita mendengar firman,
lalu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan kita dan akan menjamin segala sesuatunya, khususnya dalam kehidupan yang kekal sampai segala sesuatu digenapkan. Saudara, selayaknya mengingat, saya pernah menyampaikan kepada kita semuanya dalam fase-fase kehidupan kekristenan kita itu, Tuhan sudah berkenan untuk memberikan justifikasi kepada kita semuanya. Memberikan pembenaran kepada kita semuanya di saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Menyerahkan diri dalam iman kepadanya. Hidup sebagai anak-anak Allah dan Yesus sebagai Tuhan Allah kita. Maka justification atau pembenaran itu diberikan untuk kita. Tidak cukup hanya di situ. Sesudah dilahirkan baru Tuhan memberikan pembenaran kepada kita. Kita mesti harus menjalani kehidupan yang panjang di tengah-tengah dunia yang masih memungkinkan kita ini jatuh di dalam dosa. Oleh karena tipu daya, tipu muslihat iblis, oleh karena hawa nafsu kehidupan kita, oleh karena kedegilan kita pada saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang besar, kemudian kita menjadi goyah dan jatuh dalam dosa kembali. Disitulah Tuhan memberikan atas saudara-saudara, atas saya, orang-orang yang hidup di dalamnya, sanctification atau yang disebut dengan penyucian, pengudusan. Hidup dalam pengudusan oleh Allah. Dan tidak hanya berhenti di situ, Tuhan juga merancang sesuatu yang pasti untuk diberikan kepada kita yang disebut dengan glorification atau pemuliaan. Jadi nanti saudara-saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam pembenaran dan pengudusan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Ini sesuatu yang menjadikan kita ini betul-betul menikmati hidup berkelimpahan. Jadi jangan mempersempit arti hidup berkelimpahan itu tercukupkan dari segala keperluan-keperluan kehidupan jasmania saja. Tetapi jauh lebih dari itu. Kita dijaminkan dalam kekekalan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana penyediaan kehidupan yang berkelimpahan untuk semua manusia itu bisa diwujudkan? Dan siapa yang bisa mewujudkannya? Kalau kehidupan berkelimpahan itu berarti secara jasmaniah dan jaminan secara rohaniah, maka hari ini kita bisa melihat bahwa yang bisa memenuhkan atas kita hidup yang berkelimpahan itu adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyediakan berkat kehidupan yang berkelimpahan itu. Karena apa? Kalau kehidupan secara jasmaniah dengan segala kecukupannya tersedia dari Tuhan dari hari ke hari untuk kita. Dengan cara ya kita lakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya. Menjaga kesehatan, ya, hidup secara normal sebagai manusia yang memang memiliki ya sirkulasi ya atau anatomi tubuh kita ini yang terdiri dari berbagai organ-organ itu perlu dijaga, dipelihara, ya, diberi asupan gizi, dilatih untuk tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
ya dijaga dari bahaya-bahaya virus dan lain sebagainya. Itu kehidupan secara jasmania. Tapi kehidupan secara rohania, bagaimana kita bisa memperolehnya? Alkitab sendiri sudah berbicara kepada kita dengan jelas, mulai dari perjanjian lama sampai dengan penggenapannya di dalam perjanjian baru, bahwa kehidupan yang berkelimpahan, yang dalam arti hidup tidak hanya secara jasmania, tetapi hidup dalam jaminan, dalam kepastian keselamatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal setelah segala sesuatu yang fana ini berakhir. Itu hanya bisa diperoleh ketika manusia itu tidak hidup berlumuran dosa, tidak hidup di dalam dosa. Karenanya di dalam perjanjian lama, Allah itu mengatur dalam kehidupan manusia, supaya manusia bisa dibebaskan dari dosa, sehingga kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki kepastian kehidupan yang kekal yang disebut dengan hidup yang berkelimpahan itu, saudara. Di dalam kitab Imamat dan kitab-kitab yang lain itu diatur. Bagaimana tata peraturan itu wajib untuk dilakukan oleh setiap umat ketika umat itu hidup di dalam dosa. Mereka harus menyelesaikan permasalahan dosanya dengan memberikan korban-korban. Ya. Memberikan korban-korban. Memberi offering, ya, sacrifice kepada Tuhan. Dan itu diatur secara detail. Ada korban pendamaian, ada korban pengampunan dosa, dan korban-korban yang lain. Pada waktu orang memberikan korban untuk pendamaian, untuk pengampunan dosa, dan korban-korban yang lain, peraturan yang diberikan oleh Tuhan adalah orang tersebut harus membawa ternaknya yang terbaik. Ya. Kalau ternaknya itu ya domba gitu ya, harus membawa domba yang terbaik, yang sudah ditata dan diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, yang tidak bercacat dan lain sebagainya. Boleh juga barangkali itu lembu. Dan nanti di dalam perjanjian baru kita juga ya, mendapatkan bukti yang sangat jelas. Ketika orang tidak mampu untuk membawa ternak yang besar-besar, domba, kambing atau lembu, maka dalam kasus tertentu orang membawa korban kepada Allah ya, berupa burung. Pada saat Yesus diserahkan di bait Allah itu, orang tuanya menyertakan atasnya persembahan yang berupa burung apa? Burung apa, saudara? Burung? Ayo, burung apa? Ingat enggak waktu Yesus dipersembahkan ke bait Allah? Orang tuanya bawa apa? Burung apa? Aduh, kok merpati? Betul merpati? Ayo dicek Alkitabnya. Merpati atau tekukur? Burung apa? Saudara, burung apa? Oh, merpati. Ya. Saya ingin saudara-saudara tidak melewatkan hal-hal yang sepertinya sederhana dan kecil itu dalam pembacaan Alkitab, gitu ya. Supaya ada detail. Tapi intinya sesungguhnya dalam prinsip penyelesaian persoalan dosa, Tuhan menginginkan adanya korban yang dibawa, dipersembahkan untuknya, untuk memberikan jaminan kepada orang yang mempersembahkan itu, jaminan pengampunan, jaminan kehidupan secara rohani yang pada akhirnya akan diterima, diperolehnya. Sehingga dengan tata peraturan yang dibuat dan dipraktekkan dalam perjanjian lama itu, siapa yang dikorbankan untuk seseorang itu memperoleh
kehidupan yang berkelimpahan secara rohani. Siapa yang dikorbankan? Gembalanya atau ternaknya, dombanya? Dalam perjanjian lama, siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah ternaknya. Betul ya, nanti baca itu di kitab-kitab imamat dan lain-lain. Kalau orang mau buat pengampunan dosa, dia harus bawa itu korban. Dan korbannya itu berupa apa? Dombanya atau ternaknya yang dibawa ke bait Allah untuk disembelih. Kemudian darahnya dipercikkan. Lalu lemak-lemaknya dan dagingnya dibakar untuk bisa menghasilkan bau-bauan yang harum sehingga bisa naik ke gunung Tuhan. Dan ada banyak diceritakan di sana. Tuhan berkenan atas persembahan-persembahan semacam itu. Tapi secara prinsip yang ingin saya garis bawahi adalah untuk beroleh kehidupan yang berkelimpahan secara rohani dengan berkat pengampunan atas dosa, pendamaian dan lain-lainnya di perjanjian lama yang dikorbankan adalah ternaknya. Nah, tapi coba saudara lihat. Pada saat kita memiliki satu relasi yang dekat dengan Yesus, yang sudah pernah berkata bahwa ia datang itu untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada umatnya. Kehidupan berkelimpahan yang saya maksudkan tadi sudah jelas. Kehidupan secara jasmaniah dan kehidupan secara rohaniah karena sudah dijamin di dalam kekekalan. Dibebaskan dari penghukuman dan akan dimuliakan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala agung kita adalah Yesus tidak mengorbankan dombanya atau ternaknya supaya menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi sebaliknya, justru Yesus yang mengorbankan dirinya. Sebagai gembala, Yesus mempersembahkan dirinya. Gembala itulah yang disembelih. Gembala itulah yang kemudian dibakar. Gembala itulah yang dipersembahkan untuk bisa membuat domba-dombanya menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Coba lihat fakta itu baik-baik di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Yohanes pasal yang ke-10 di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ego emi hukalos. Hupoimen hukalos ton suke auton tetemi huper to probaton. Poimen gembala yang dikorbankan dengan kesuka relaannya yang ditunjukkan dengan kata memberikan nyawanya, syuke, untuk menjadi ganti domba-dombanya, titemi, huperton, probaton. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjemahan yang dipakai ini sangat jelas sekali. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yesuslah yang menyerahkan dirinya. Dia yang sebagai gembala, yang sebagai poimen itu menggantikan tempat
domba-dombanya, lays down his life for the sheep. Jadi bukan lagi domba-dombanya yang pada akhirnya dikorbankan supaya dirinya memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Bukan. Tetapi Yesus sendiri sudah berkata dan membuktikan, membalikkan, mengubahkan semua hal yang berkaitan dengan korban itu sendiri. Ketika dia ingin bahwa domba-dombanya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang digembalakannya itu memperoleh hidup yang berkelimpahan, maka Yesus tidak mengorbankan domba yang lain supaya menjadi berkat bagi yang lainnya, bukan. Tetapi justru sebaliknya, Yesus sendiri yang menyediakan diri untuk menjadi korban supaya domba-dombanya itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sudah digenapkan. Pada saat Yesus itu diserahkan kepada tua-tua, kepada orang-orang yang ingin menangkapnya. Lalu ketika Yesus sudah memikul beban penderitaan, memikul salibnya, dipaku, disalibkan. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, yang sebelumnya dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu sesungguhnya penggenapan fakta yang nyata bahwa Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan lagi domba ternak yang dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan, sarana untuk hidup berkelimpahan, bukan. Tetapi dirinya, syukenya, nyawanya yang dipersembahkan. Jadi saudara, saya harap saudara mengerti pembalikan dan perubahan itu. Kalau masa-masa sebelum Yesus hidup berkelimpahan bagi umat Tuhan ini, yang berarti hidup terpenuhkan segala keperluan, kehidupan jasmaniah dan rohani dalam jaminan kekekalan itu, melalui pengampunan dosa tersedia dengan mengorbankan dombanya. Tapi sekarang justru Yesus, Sang Gembala itu, yang mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Betapa saudara tidak bersyukur memiliki Tuhan Allah, memiliki Gembala yang penuh kasih seperti Yesus Kristus. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan berkat penyediaan kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkelimpahan dari Yesus melalui Dia yang sudah mengorbankan nyawanya itu. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Maka hiduplah untuk memiliki relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Gembala saudara. Gembala yang sudah menyerahkan dirinya untuk saudara, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang Yesus ungkapkan ini di dalam Yohanes pasal 10 yang sudah kita baca, itu memang berkisah tentang karya Yesus sebagai gembala yang baik yang sudah menyediakan kehidupan berkelimpahan, kehidupan yang kekal untuk domba-dombanya melalui mengorbankan diri.
dan domba-dombanya, yaitu saudara-saudara dan saya, harus hidup dekat, lekat, berelasi intim dengan Tuhan. Relasi atau hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan atau dengan gembala kita itu nanti bisa terindikasikan, indikatornya itu ada. Penandanya itu ada. Penandanya itu apa? Ya, coba kita lihat di dalam ayat 14 dari Yohanes pasal 10 ini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Ego emi hupoimen, kalos kai kinosko, tahima kai kinos, kumai hupoton hemon. Saudara-saudara yang dikasihi, kinosko, minggu lalu saya jelaskan. Itu kata yang dipakai oleh Yesus yang menunjukkan bahwa dia itu betul-betul mengetahui, mengenal secara detail yang digambarkan dalam gambaran seperti hubungan seorang pria dan wanita yang terikat di dalam ikatan pernikahan, dalam hubungan intim. Jadi Yesus tahu secara detail dan dikatakan di dalam firman Tuhan itu juga domba-dombaku juga mengenal aku. Jadi indikatornya adalah saudara-saudara yang sudah menerima berkat kehidupan berkelimpahan dari Sang Gembala Agung, the Great Shepherd atau the Good Shepherd, yaitu Yesus Kristus itu mesti harus hidup dengan relasi yang sangat dekat dengannya, dengan mengenal betul Sang Gembala kita. Kalau minggu lalu saya beri contoh seperti Rasul Paulus, gitu kan? Rasul Paulus saja orang yang hidupnya ya sudah tidak dapat kita ragukan lagi dalam hal pengenalannya kepada Yesus pada saat dia sudah bertobat. Sudah melayani, sudah melewati masa-masa sulit di dalam pelayanannya, ya, sudah menguasai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus secara mendalam, sudah menikmati hubungan bersama dengan Yesus, ya, yang sangat dekat dan intim. Tapi dia masih berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus lebih dalam, mengenal kuasa kebangkitan Yesus, supaya aku bisa semakin serupa dengan dia, ya, supaya aku nanti juga dibangkitkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, pengorbanan yang sudah dibuat oleh Gembala Agung kita, yang menjadikan hidup kita itu hidup dalam jaminan kelimpahan, oleh karena dosa-dosa kita sudah ditutup dengan persembahan yang sempurna, yaitu diri Yesus Kristus sendiri sebagai Gembala yang adalah anak domba Allah untuk menyelamatkan kita. Maka sekali lagi, saudara harus membangun kehidupan yang semakin hari semakin intim dan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadikan diri saudara hanya sebagai murid dalam status saja, status sebutan saja, tetapi tidak pernah memiliki pengalaman kehidupan yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Jangan. Milikilah kehidupan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jangan jadikan kehidupan kekristenan saudara itu ya kehidupan kekristenan yang hanya
formalitas saja, jangan. Formalitas itu ya yang ditandai dalam identitas status ya, dalam keadministrasian sebagai warga negara yang memiliki ID ya, self identity dengan KTP atau dengan paspor gitu ya. Itu yang namanya adalah Kristen. Ya, Kristen itu artinya kan Kristus kecil. Ya, murid-murid Kristus atau murid-murid Yesus. Karena sebutan Kristen itu kan bukan sebutan dari Yesus, dari Tuhan kepada umatnya secara langsung. Tapi sebutan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang melihat cara hidup orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Setelah Kristus Yesus itu naik ke surga, maka dikenakan kepada orang itu sebutan Kristen. Ya, para pengikut Kristus, ya, follower of Christ Jesus atau disciples of Christ Jesus, ya, atau ya the believers of Christ Jesus. Bisa pengikut, kemudian bisa juga sebagai murid, atau bisa juga sebagai orang-orang yang mempercayai Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang menyediakan kehidupan yang berkelimpahan atas kita itu menyatakan kepada kita dengan jelas, menyebut dirinya sebagai gembala dan menempatkan saudara-saudara dan saya itu sebagai domba-dombanya. Dan kalau ini berbicara tentang relasi antara gembala dengan domba itu adalah relasi atau hubungan yang sangat dekat. Dengan tanggung jawab, dengan hak tugas-tugas yang terpelihara. Dan kalau saudara belajar dari beberapa referensi, itu bisa ensiklopedia Alkitab, ya, atau bahkan bisa juga untuk dictionary ya, yang kemudian itu di sana ada semacam penjelasannya ya. Itu saudara akan menemukan bahwa relasi ya antara gembala dan domba itu dipakai oleh Yesus karena itu sudah teruji bukan puluhan tahun. Sudah pada masa Yesus itu sudah ribuan tahun, saudara. Katakan saja kalau Yesus itu dalam inkarnasinya, ya penjelmaannya menjadi manusia itu terjadi tahun 3 sebelum Masehi. Dan sekarang ini atau 1 Masehi begitu ya. Dan sekarang ini tahun 2021 Masehi. Itu artinya kan sudah 2021 tahun yang lalu Yesus mengatakan memakai ya hubungan antara gembala dengan domba itu sebagai metafora hubungan dirinya dengan umat yang percaya kepada dia. Itu sudah 2021 tahun yang lalu. Tetapi sesungguhnya pekerjaan itu dalam banyak risalah, dalam banyak tulisan, itu sudah menjadi pekerjaan yang lama, yaitu sudah 6.000 tahun lalu. Jadi saudara, sebelum ada pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, Anasyemilakah itu pekerjaan tukang yang bekerja di bait Allah gitu. Kemarin saya sampaikan dalam satu ceramah di forum pendidikan Kristen. Ya, supaya orang itu tahu bahwa segala sesuatu yang sekarang dipercayakan Tuhan kepadanya itu ada dasar-dasar firman Tuhannya. Jadi itu saudara-saudara. Ya, maka memang kalau nanti diterapkan dalam kehidupan bergereja gitu ya. Gereja itu memang memerlukan pelayan Tuhan khusus.
pelayan Tuhan yang memang menekuni, ya belajar firman Tuhan yang mendalam dalam eksegesanya. Ya, eksegesa itu upaya untuk memahami firman Tuhan dari bahasanya supaya teks itu sendiri yang berbicara. Gereja membutuhkan orang-orang khusus untuk bisa ya berhermeneutika, menafsirkan Alkitab itu yang seharusnya sesuai dengan apa yang memang dituliskan, yang memiliki latar belakang budaya, latar belakang ya sastra, historis, ya kesejarahan, dan bahkan memiliki kata-kata yang sudah diterjemahkan dalam beberapa hal, walaupun ditolong dengan kamus, mesti harus punya. Gitu. Jadi tidak cukup untuk pengkhotbah-pengkhotbah yang pokoknya berkhotbah, lihat YouTube lalu dikhotbahkan, tidak cukup. Motivator-motivator yang bisa membangkitkan tidak cukup, karena yang Tuhan inginkan itu adalah kita itu bisa mengenal, mengerti, mengetahui, mengerti, memahami dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya, jadi itu. Ya. Jadi saya kembali kepada ya sebelum ada Anasi Melakah itu ya sudah ada pekerjaan gembala itu. Atau umurnya sama-sama tuanya lah gitu. Dia udah 6.000 tahun, tadi disinggung juga oleh pengkhotbah sebelum saya. Ini bayangkan, pekerjaan menggembala itu umurnya sudah 6.000 tahun. Udah tua ya. Jadi Yesus menggunakan ya metafora gembala dengan domba itu setelah pekerjaan gembala itu dilakukan selama 4.000 tahun. Ini bukan pekerjaan yang sepele. Pekerjaan yang memang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai kebenaran. Ya, menunjukkan adanya satu relasi yang begitu dekat. Dan kedekatan relasi itu ya antara gembala dengan domba-dombanya itu diungkap juga ya oleh raja yang termasyhur, yaitu Raja Israel yang namanya Daud. Itu jauh sebelum Yesus, karena Daud itu adalah siapa? Nenek moyangnya. Itu. Hubungan antara gembala dengan domba itu, pengenalannya itu sangat dalam dan dekat. Maka dalam Mazmur 23 itu kan Daud mengekspresikannya dengan hikmat Tuhan, ya, dengan inspirasi dari Tuhan, lalu menuliskannya dalam bentuk apa? Puisi, ya poem atau poetry. Tuhan gembalaku yang baik, ya, yang disebut dengan Psalm of David. Itu saudara-saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He takes me to lush pasture, He lead me to refreshing water, dan lain sebagainya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Jadi dikatakan He leads me to refreshing water. Itu. Dia bimbing aku ke sana. Ia menyegarkan jiwaku, He restores my strength, gitu kan? Ia menuntun aku di jalan yang benar. He lead me down the right path. Ya, untuk apa? Oleh karena namanya, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh itu, ya. Even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me. Your rod and your staff reassure me. Dikatakan juga, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara-saudara, jadi ada kedekatan hubungan antara sang gembala dengan domba itu. Dombanya mengakui bahwa gembalanya itu memang pribadi yang sungguh-sungguh memberikan perhatian, yang memberikan jaminan keselamatan,
yang menyediakan berkat-berkat. Sehingga tidak ada alasan bagi domba itu untuk hidup jauh dengan gembalanya. Gak ada alasan itu. Dan bahkan dijaminkan dengan perlindungan dari kelengkapan-kelengkapan tercermin dalam kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki oleh sang gembala. Ya, dikatakan di sana apa? Gadamu dan tongkatmu itu. Gadamu dan tongkatmu. Your rod and your staff gitu. Jadi rodnya dan staffnya. Rod itu artinya gada. Gada itu semacam ada alat itu kayak kayu, di depannya kayak ada kayak palu begitu ya. Itu dipegang oleh gembala. Jadi gembala itu selalu memegang dua, memegang rod dan memegang staff. Staff itu tongkat dan tongkatnya itu tongkat yang melengkung begitu. Ya kadang tujuannya itu kenapa melengkungnya itu kadang untuk narik siapa? Domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, yang namanya rod atau gada itu biasanya dipakai oleh seorang gembala ribuan tahun yang lalu. Setua pekerjaan menggembala itu, saudara, sebagai sarana dan alat untuk melindungi domba-dombanya, ya, alat untuk melawan ya binatang-binatang liar dan buas yang akan memangsanya. Jadi itu walaupun kadang-kadang juga memakai tongkatnya. Tetapi gada itu dipakai untuk apa? Menjadi sarana melindungi itu. Jadi itu. Nah, ini memang pada akhirnya kita sadar ketika Yesus itu mengatakan bahwa aku gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku, aku gembala yang baik, aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Maka betul yang dilakukan oleh Yesus itu dalam melindungi saudara-saudara dari kebinasaan. Ya. Itu Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau gembala-gembala yang dulu dengan membelanya bertarung dengan memakai gada itu. Pokoknya domba-dombanya itu enggak mati binasa diterkam oleh binatang buas. Nah, di sini Yesus yang melindungi kita, gitu kan? Dengan gadanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur ini mengungkapkan bagaimana Daud itu betul-betul menyadari bahwa Tuhan yang adalah gembalanya membuktikan, memberi penyediaan berkat-berkat dengan melakukan tugas-tugasnya yang baik, ya, untuknya itu dengan memimpinnya, leading itu. Maka di dalam kitab Yohanes nanti diungkapkan juga, ya, gembala itu memimpin dombanya. Jadi dia berposisi berada di depan, ya, walk in front, ya, di depan, ya, bukan di back, bukan di belakang. Memang ini menjadi berbeda dengan kebiasaan yang ada di kita di Indonesia ini. Ya, kalau menggembala di Indonesia itu ya ternaknya yang di depan, lalu gembalanya yang gusahi ngiringi begitu. Itu ya saudara-saudara. Itu. Supaya ternaknya itu tidak kemana-mana gitu, dicegati. Dulu kita punya guru sekolah minggu ya dari masa ke masa yang sudah almarhum. Kalau saya melihat beliaunya ngajar di sekitar situ dengan murid-murid tunas muda dan lainnya itu, kadang saya ya tersenyum gitu. Biasanya ngajari murid-muridnya, ya kita nyanyi dulu. Surya bersinar, udara segar, selamat pagi gitu. Kemudian kalau ada muridnya itu yang mau pergi kemana sedikit itu jadi ayo arep nang ndi, ayo begitu. Gitu. Ya. Saudara, itu mengingatkan saya pada barangkali pekerjaan gembala, ya. Kerjaan gembala bagaimana melindungi domba-dombanya itu. Ya, jadi dikatakan memimpin itu. Ada leadingnya. Kemudian juga ya ada memelihara, menjaga gitu kan. Ada tendingnya, kemudian ada protectingnya, menjaga, melindungi. Bahkan ada feedingnya, memberi makan dan lain sebagainya.
Nah, ini Mazmur ini mengungkapkan kepada kita ya kedekatan Daud yang menyadari bahwa dirinya itu sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Kalau saudara ini sudah menjadi domba milik Allah dan bahkan saudara sudah ya hidup dalam kelimpahan karena gembala kita yang baik, gembala kita yang agung yaitu Yesus sudah menyerahkan diri kepada kita, maka ya bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan gembala kita. Sudah terlalu banyak yang diberikan Tuhan kepada kita dan tidak mungkin kita ini bisa membalas kasih Tuhan itu secara lengkap, secara sempurna. 50% saja, belum tentu kita ini bisa membalas kasih Tuhan. Belum tentu, tidak bisa. Barangkali kita mengatakan kita ini sudah baik, sudah mengikuti apa yang dimau Tuhan. Tapi kalau diukur dengan ukuran Tuhan, kalau itu diukur dalam ukuran kuantitatif, tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya Tuhan itu Tuhan yang baik, gembala yang baik, gembala yang mengerti kita. Maka dia tidak mengukur secara kuantitatif saja kan? Kuantitatifnya perlu, tapi dia mengukurnya dengan ukuran apa? Rohani. Komitmen, ketaatan kita, gitu kan? Kesungguhan kita. Ini diukur Tuhan. Tapi kalau itu mau kuantitatif, ya secara kuantitas jumlah berat saudara tidak mungkin bisa. Saya kasih contoh. Tuhan bilang apa secara kuantitas? 6 hari lamanya engkau bekerja. 1 hari, yaitu pada hari Sabat, engkau harus mengkhususkannya. Kalau itu secara kuantitas jumlah, seharusnya saudara dalam 1 minggu itu persembahkan hidup khusus, berhenti, khusus dipersembahkan untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu berapa jam? Kalau 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari harus engkau khususkan. Berarti 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Bisa, saudara. Wah, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Betul kan? 7 times per day. Dia puji-puji Tuhan. Ini gambaran kedekatan Daud dengan sang gembalanya. Ketika orang belum berpikir, bait Allah yang khusus untuk Tuhan dalam kemuliaannya. Supaya umat bisa konsentrasi ke sana. Daud sudah lebih dahulu ya mengupayakan membangun bait Allah. Sekalipun itu nanti harus diselesaikan dan dilanjutkan oleh siapa? Anaknya yang bernama Salomo. Dia ngerti, dekat. Dekat sekali dengan Tuhan, dengan gembalanya. Gembala agungnya. Maka dia bisa menguraikan. Kalau Yesus berkata, akulah gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini Daud bisa menguraikannya dalam Mazmur 23 yang menyangkut masalah yang bersifat jasmania dan rohania. Karena di sana dikatakan juga ada jiwaku dan lain sebagainya. Bisa menguraikan itu, bisa menyampaikannya. Oleh karena apa? Memiliki kedekatan, memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhannya.
Kalau Tuhan itu pada akhirnya memberi tugas, fungsi kepada kita orang-orang yang sudah diselamatkan dengan fungsi untuk bisa berbakti, bersekutu, fungsi untuk bersaksi, fungsi untuk melayani dan memuridkan. Nah, fungsi bersaksi yang bisa diartikan dengan cara verbal, dengan kata-kata, maupun non-verbal dengan tingkah laku perbuatan. Ya. Itu baru bisa kita jalankan kalau kita itu memiliki hubungan mendalam dengan Tuhan. Daud bisa mengurai, oh gembala, Tuhan sang gembala itu seperti ini, karena ada pengalamannya, ada kedekatannya, hati pikirannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, hati pikirannya untuk Tuhan sang gembalanya. Lepas dari dia memang pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi dia kembali disadarkan dan mengalami pertobatan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus sudah menjadi gembala yang baik untuk saudara, dia sudah memberikan nyawanya, saudara beroleh hidup yang berkelimpahan secara jasmania dan secara rohania. Ingatlah, saudara harus hidup dekat, mengenal sang gembala kita ini dan hidup berrelasi dengannya sebagai domba-domba Allah yang benar, yang setia kepada Dia. Jangan jauh-jauh, jangan menjauh dengan gembala agung kita. Hiduplah dekat dengan Dia. Berkomitmenlah untuk menjadi domba Allah yang mengenalnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, supaya aku semakin serupa dengan Dia. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri dan kita memuji Tuhan untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita di kesempatan hari ini. Silakan berdiri. Dan saudara nanti sesudah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa secara pribadi tentunya untuk kehidupan saudara masing-masing dan keluarga serta gereja kita. Tetapi doa hari ini difokuskan juga untuk pekerjaan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Saudara selalu dikirimi oleh Satgas Covid, dikirimi pokok-pokok doa di grup WA keluarga Peniel tentang saudara-saudara kita dan pekerjaan yang harus ditekuni umat baptis khususnya Satgas Covid ini dalam upaya untuk menjadi mitra pemerintah dan sesama. Doakan ya, supaya terberkati. Kita berupaya dan sudah diberkati ya kerjasama dengan Baptist Aid gitu. Kemudian di samping itu doakan pekerjaan gabungan yang lain di masa pandemi ini supaya gereja-gereja tetap bisa menjalankan fungsi dengan baik. Dan doakan teman-teman kita dalam 1 tahun setengah ini yang sebelumnya sudah kami gabungan Gereja Baptis Indonesia sudah mulai mengirim anak-anak muda untuk studi ke luar negeri. Kami sudah mengirim ke Singapura, kami sudah mengirim ke Filipina, dan nanti sebentar lagi kami sudah mengirim ke Amerika juga, dan sebentar lagi kami akan mengirim pasangan muda untuk studi di Amerika. Hari ini kita doakan Pendeta Dwi Pengharapan itu hari ini menikahkan anak-anaknya. Memang pernikahannya dirancang tahun ini, tapi kami minta supaya kalau bisa dipercepat supaya bisa segera diproses untuk sekolah di Amerika. Dan nanti setelah menikah ya mereka akan berangkat dengan Palmers University. Ya, saya senang bisa menjadi bagian dari kehidupan menyiapkan generasi-generasi, dan ini terbuka untuk siapa saja. Mudah-mudahan anak-anak Peniel nanti ada yang bisa mengakses hal-hal yang seperti itu ya. Mari kita muji Tuhan dan kita berdoa.
terus percaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Kepulih tak kuasa dosa, topan hidup menggempur. Terdengar jeritan jiwa dalam ombak menebur. Nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyala suluhmu tinggikan bagi yang hampir lemas. Tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekas. Nyalakan Suluh rahmatnya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Mari berdoa, saudara-saudaraku. Di akhir ibadah ini adalah waktu indah untuk engkau dan aku menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, apa yang ada di dalam hati umat-Mu yang terungkap di dalam doa-doa dan permohonan mereka, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami memohon dengan kerendahan hati, berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa dan permohonan umat-Mu. Saudara-saudara di dalam Tuhan, bersiap-siaplah untuk meninggalkan tempat ini dengan hatimu yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus, Gembalamu yang baik, yang telah memberikan kepadamu kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang bukan hanya secara jasmani di tengah-tengah dunia fana ini, dengan segala kecukupan atas keperluan-keperluannya, tetapi kehidupan yang dijaminkan dalam kekekalan, keselamatan dari penghukuman dosa. Itu tersedia oleh karena Gembalamu yang sudah mengorbankan dirinya bagimu sebagai domba-dombanya. Oleh sebab itu hiduplah dekat dengan Gembalamu, supaya engkau bisa bersaksi seperti Daud yang bisa bersaksi bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik, karena hubungan kedekatannya, relasinya yang intim dengan Sang Gembala. Jika engkau dekat dengan Tuhan Allahmu, Yesus Kristus Sang Gembala Agungmu, maka hidupmu akan dilimpahi dengan berkat-berkat, pengalaman bersamanya yang mendalam. Pulanglah ke rumahmu
Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu engkau damai sejahtera. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tenanglah sejenak saudara-saudaraku. Ambillah saat teduh dan sesudah itu tinggalkan tempat ini dengan terlebih dahulu memberikan salam berkat kepada saudara-saudara rohani yang lain dengan simbolis saja. Tuhan bersamamu.